Keilmuanku sudah diakui oleh banyak orang. Ya Allah, ampuni hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia berilmu dan dihormati, namun kesombongan merusak niatnya. Ini bukan kisah orang bodoh, melainkan orang alim yang binasa karena riya. Berdasarkan Al-Quran dan hadits sahih, ia adalah seorang yang dikenal luas karena ilmunya. Lisannya fasih membaca Al-Quran, ucapannya dijadikan rujukan, nasihatnya didengar. Di dunia, ia dipanggil alim. Di akhirat, ia justru menjadi peringatan. Ilmu yang menjadi amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberi kitab, sungguh kamu akan menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Quran Surat Ali Imran 187. Ilmu dalam Islam bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah amanah. Ia adalah ujian. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin berat pula pertanggungjawabannya. Ya Allah, ampuni hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ia dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu, tetapi agar hujjah ditegakkan. Apa yang engkau lakukan dengan ilmu yang aku berikan? Dengan penuh keyakinan ia menjawab, Aku belajar ilmu karenamu. Aku mengajarkannya. Dan aku membaca Al-Quran karenamu. namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau dusta. Engkau belajar agar disebut alim. Engkau membaca Al-Quran agar disebut qari. Dan semua itu telah engkau dapatkan di dunia. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat tidak bisa disembunyikan. Apa yang selama ini tersembunyi di hati, dibuka sepenuhnya. Manusia memujinya di dunia, itulah balasannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, dan ia diseret dengan wajah tersungkur ke dalam neraka. Keilmuanku sudah diakui oleh banyak orang. Dalam hadits sahih lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang disiksa dengan siksaan berat di neraka. Ia berputar seperti keledai di penggilingan, ususnya terburai. Penduduk neraka bertanya kepadanya, bukankah engkau dahulu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kemungkaran? Ia menjawab, benar. Ya, aku menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak melakukannya. Aku melarang kemungkaran, namun aku mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia tahu kebenaran. Ia mengajarkannya, namun ia tidak menundukkan dirinya kepada ilmu itu. Al-Quran mengingatkan dengan tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syaf 33. Ilmu yang tidak diamalkan bukan hanya sia-sia, tetapi mendatangkan murka. Bukan karena ilmunya salah, bukan karena Al-Qurannya keliru, tetapi karena ilmu dijadikan alat mencari pujian, amal tidak sejalan dengan ucapan, hati lebih mencintai kedudukan daripada kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Dan orang alim yang rusak niatnya adalah pemimpin kesesatan paling berbahaya. Setelah orang alim itu diseret ke neraka, kisahnya tidak berhenti sebagai hukuman pribadi. Ia menjadi pelajaran bagi seluruh manusia. Karena pada hari itu, bukan hanya amal yang diperhitungkan, tetapi apa yang seseorang ketahui, namun ia abaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang beriman dan ikhlas, ilmu akan membela. Namun bagi orang alim yang rusak niatnya, ayat-ayat yang ia hafal menjadi saksi yang memberatkannya. Setiap ayat tentang ikhlas menjadi pertanyaan. Setiap ayat tentang riya menjadi tuduhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan satu gambaran tentang orang berilmu yang menyimpang.
Dan bacakanlah kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia melepaskan diri darinya, maka ia diikuti oleh setan, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-A'raf 175. Para ulama tafsir menjelaskan, ayat ini adalah peringatan bagi siapapun yang berilmu, namun tidak menjaga dirinya dengan ketakwaan. Allah menggambarkannya seperti anjing yang jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidahnya. Quran Surat Al-A'raf 176. Ilmu tidak lagi mengangkatnya, ilmu tidak lagi menenangkannya, karena hatinya telah dikuasai hawa nafsu. Pada hari itu, orang alim itu menyadari satu kenyataan pahit. Ia bukan binasa karena kebodohan, tetapi karena pengkhianatan terhadap ilmu. Dia tahu kebenaran, namun memilih citra. Ia tahu keikhlasan, namun mengejar pujian. Dan pada hari kiamat, penyesalan tidak lagi mengubah apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu orang zalim menggigit kedua tangannya, seraya berkata, wahai sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Quran Surat Al-Furqan 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, namun ia menuntutnya untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Inilah penutup kisah orang alim tersebut, bukan karena ia tidak tahu jalan ke surga, tetapi karena ia menjual jalan itu dengan dunia. Ilmu adalah karunia, namun ia juga ujian paling berat. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit alasannya untuk bermaksiat, dan semakin besar pula hisab yang menantinya. Kisah ini bukan untuk membuat takut orang belajar, tetapi untuk membuat orang berilmu semakin rendah hati. Karena keselamatan bukan pada banyaknya ilmu, melainkan pada kejujuran hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.